Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang objek dan metode sosiologi. Sebelumnya kita akan mengetahui tentang apa sih objek sosiologi itu. Dari penjelasan yang saya pelajari bahwa objek sosiologi itu adalah masyarakat. Kemudian apa sih masyarakat itu? Ada beberapa pendapat para ilmuwan tentang masyarakat. Yang pertama, menurut Ralph Linion, dikatakan bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri untuk dapat menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan. Jadi ada sekelompok orang yang berkumpul dalam waktu yang lama, itu bisa dikatakan sebagai masyarakat. Kemudian menurut Selo Sumarjan, dia mengatakan bahwa masyarakat itu adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Jadi menurut pendapat ilmuwan ini mengatakan bahwa orang-orang yang hidup secara bersama kemudian dia menghasilkan kebudayaan itulah masyarakat. Kemudian di sini ada unsur-unsur masyarakat. Ada 4 unsur-unsur masyarakat. Yang pertama, manusia yang hidup bersama. Yang kedua, berkumpul dan bekerja sama untuk waktu yang lama. Yang ketiga, merupakan satu kesatuan. Yang keempat, merupakan suatu sistem hidup bersama. Jadi dari empat unsur-unsur masyarakat, apabila tidak terpenuhi salah satu maka tidak bisa dikatakan masyarakat. Misalkan dari keempat hanya berkumpul dan bekerja sama untuk waktu yang lama, tetapi bukan merupakan manusia yang hidup bersama. Artinya misalkan di sini dalam waktu yang lama, tetapi di sini perkumpulan bisa saja dalam binatang atau apa yang dia hanya berkumpul dan bekerja dalam waktu yang lama, tetapi di sini bukan objeknya, di sini bukan manusia yang hidup bersama, maka tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat. Kemudian di sini misalkan dari 4 unsur-unsur, di sini urutan ketiga yang tidak ada. Manusia yang hidup bersama ada, berkumpul dan bekerja sama untuk waktu yang lama, tetapi yang ketiga itu merupakan suatu kesatuan, itu tidak ada. Nah, jika tidak satu masyarakat itu terpecah belah, tidak dalam satu kesatuan, maka tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat. Kemudian kita akan masuk kepada metode sosiologi. Dari sini metode sosiologi itu dibedakan dalam 2 macam. Yang pertama metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang bagaimana itu? Yang bagaimana metode kualitatif itu? Jadi metode kualitatif itu metode yang mengutamakan bahan yang sukar diukur dengan angka-angka atau ukuran-ukuran yang eksak, walaupun bahan-bahan tersebut terdapat di dunia nyata. Jadi di metode yang digunakan dengan bahan-bahan yang sukar diukur dan bahkan sukar ditemukan dalam dunia nyata. Kemudian ada metode kualitatif. Metode kualitatif itu adalah metode yang mengutamakan bahan-bahan keterangan dengan angka-angka sehingga gejala yang ditelitinya dapat diukur dengan mempergunakan skala-skala. Jadi sini lebih mudah karena kenapa? Menggunakan angka-angka sehingga data yang dipakai itu akan mudah diukur dan mudah didapatkan dalam dunia nyata. Kemudian di sini ada manfaat sosiologi. Jadi, bagaimana kita mempelajari tentang sosiologi hukum tetapi kita tidak tahu manfaat dari sosiologi itu. Di sini ada beberapa manfaat sosiologi. Ada manfaat yang dihasilkan dari tahap perencanaan, ada manfaat yang dihasilkan dalam tahap pelaksanaan, dan ada manfaat yang dihasilkan dari tahap evaluasi. Jadi di tahap perencanaan itu manfaat apa yang dapat dihasilkan di situ itu dapat mengidentifikasi berbagai hal berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pusat-pusat perhatian sosial,
kemudian stratifikasi sosial, pusat kekuasaan sistem, dan saluran komunikasi sosial. Nah, kemudian yang bagian kedua, ada manfaat yang dihasilkan pada tahap pelaksanaan, yaitu mengidentifikasi terhadap kekuatan-kekuatan sosial, pengamatan terhadap perubahan-perubahan sosial. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga yaitu tahap evaluasi, yaitu dapat memberikan analisa terhadap efek-efek sosial dari pembangunan yang dijalankan. Kemudian di sini lanjut pada kaidah-kaidah sosial. Jadi kaidah-kaidah sosial itu gunanya itu mengatur kehidupan pribadi manusia yang dibagi lebih lanjut. Kemudian kaidah sosial itu dibagi dalam dua macam, ada kaidah kepercayaan, ada kaidah kesusilaan. Apa sih kaidah kepercayaan? Jadi kaidah kepercayaan itu bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman. Kaidah ini ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan. Jadi kaidah-kaidah, jadi kita harus ketahui apa itu kaidah. Kaidah itu adalah sesuatu yang sebenarnya sepatutnya untuk dilakukan. Jadi kalau kaidah kepercayaan itu yang sepatutnya dilakukan oleh manusia kepada Tuhan. Kemudian kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan ini bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani. Jadi kaidah kesusilaan, jadi seseorang itu harus melakukan sesuatu kaidah yang dimana itu untuk tujuan akhlaknya. Apa gunanya kaidah kepercayaan mempercayai kepada Tuhan tetapi akhlak itu tidak merubah sedikit pun, maka tidak ada gunanya. Kemudian di sini ada ciri-ciri kaidah hukum yang membedakan dengan kaidah-kaidah lain. Jadi ini pembahasan yang terakhir. Apa sih ciri-ciri hukum yang membedakan dengan kaidah lainnya? Yang pertama, hukum itu bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan. Kemudian hukum itu mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah. Jadi hukum mengatur perbuatan-perbuatan yang sudah lahir, sudah ada sebelum kita lahir. Kemudian hukum itu dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat. Kemudian yang keempat, hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat. Kemudian hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan simpulkan materi yang saya sampaikan, bahwa yang kita pelajari itu ada dua jadi kaidah-kaidah sosial dan sosiologi. Jadi di sini kita akan simpulkan tentang objek dan metode sosiologi. Jadi saya akan simpulkan objek dari sosiologi itu adalah masyarakat. Jadi tujuan dari objek sosiologi itu adalah masyarakat, dan masyarakat itu adalah sekumpulan orang yang menghasilkan kebudayaan dalam waktu yang lama. Kemudian metode sosiologi itu terbagi dua, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Jadi metode kualitatif itu metode yang menggunakan bahan-bahan yang sukar dan tidak mudah ditemukan di dunia nyata. Tetapi metode kuantitatif sebaliknya, dia menggunakan bahan-bahan yang mudah dan menggunakan angka-angka sehingga mudah didapatkan dan mudah ditemukan dalam dunia nyata. Baik, hanya itu yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.